Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kang Robi di podcast Poek ini. Ya, Sebelumnya teman-teman yang di luaran sana, penonton setia Poek, kita kenalan dulu. Ini enggak, kan kenalan dulu. ini pakai masker aja nih kita nih. Boleh dibuka juga? Dibuka ya. Boleh. Saya Robi Akbar, mahasiswa PSTU. Semester 7. Semester angkatan 18. Angkatan 18 betul. Gimana Kang kuliahnya? Kuliah alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. KKN gimana nih KKN KKN. sama walaupun online juga ya, tapi nggak dapet feel KKN-nya. Karena kurang gitu kalau online tuh. Iya sih. Kalau offline baru kerasa ya Bang ya. Betul. Tapi nggak tahu juga KKN offline kayak gimana. Nggak ngerasain. Oke. Di sini kan Apa tuh? Gimana? Kita mau memaknai dari proses digital pendidikan pada mahasiswa nih Bang. Iya, mahasiswa aja nih khususnya. Iya, mahasiswa aja dah kita mah. Pendapat Abang nih mengenai masuknya transformasi ke bidang teknologi itu. Dari teknologi. Transformasi ke bidang teknologi. Jadi salah kan? Gini Bang, menurut Abang nih mengenai masuknya transformasi teknologi ke setiap bidang, ke berbagai bidang, terutama di pendidikan tuh, menurut Abang gimana nih? Pendapat Abang? Transformasi teknologi ya? Iya. Ke pendidikan. Iya. Pertama soal transformasi teknologinya dulu ya. Kalau transformasi teknologi itu kan masuk ke ini sekarang tuh era disrupsi. Disrupsi, tau nggak disrupsi? Jadi segala perubahan-perubahan yang terjadi yang tadinya dilakukan secara manual sekarang dapat terbantu oleh peranan teknologi. Lalu gimana sih pendapat saya ya kan ditanya dalam hal pendidikan? Iya. Itu membantu berkembang apa ya, dalam hal pesat banget istilahnya. Kalau dulu ketika kita ingin ikut event, ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan pendidikan gitu ya, Seperti kuliah gitu. kuliah atau yang di luar yang resminya, yang non resmi, misal ikut seminar dari orang-orang penyelenggara, itu kita harus datang ke tempat tersebut dan membutuhkan waktu atau membutuhkan juga tenaga, sumber daya yang besar gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi ini bisa dilakukan di mana aja. Sekarang webinar dimanapun, ketika ada acara mau di Indonesia, di luar negeri, kita bisa ikut hadir. Dan karena teknologi itu kan tentunya ya, akses untuk informasi semakin pesat. Kita bisa dapat ilmu dari manapun. Sekarang webinar banyak banget, di hampir setiap hari pasti ada. Iya, betul. Mau pagi, siang, sore, malam pasti ada tuh webinar dari penyelenggara, entah dari kampus, dari pemerintah, dari organisasi-organisasi masyarakat atau yang lainnya gitu. Dan itu yang patut kita syukuri sejauh ini dengan adanya teknologi. Berarti ini Bang ya. Gimana? Berarti kita pun harus meningkatkan skill dari individunya ya, setiap individu masing-masing gitu, untuk menunjang terjadinya digitalisasi pendidikan ya, kalau kayak gitu. Skill individu ke digital pendidikan. Iya, harus ditingkatkan nggak sih kalau kayak gitu? Pertama kalau ngomongin digital pendidikan secara umumnya, secara luas, secara general, yang perlu kita ketahui adalah kan yang berperan di sektor pendidikan banyak ya, stakeholdernya. Kalau ngomongin digital pendidikan secara luasnya, nggak ke individunya dulu, tapi ke stakeholder yang ada. Semisal kayak dari pemerintah, terus ke sekolah, di sekolah ada kepala sekolah, terus ke gurunya, sampai ke para peserta didiknya atau mahasiswa-siswa gitu.
skillnya yang pertama itu perlu pasti. Betul. Perlu. Tapi yang lebih penting itu kesadaran untuk maju, kesadaran untuk berkembangnya. Semisal gini, dalam sekolah ya, ada kepala sekolah. Mungkin di sekolah A, kepala sekolahnya melek teknologi. Iya. Akibatnya di sekolah tersebut terjadilah digitalisasi pendidikan. Mulai dari pembelajarannya dan pengelolaan yang ada di sekolah tersebut dilakukan secara digital. Tapi ada juga beberapa ya, karena pernah KKN kan ya, KKN kan ke sekolah juga ya. Nah itu ada yang emang kepala sekolahnya atau gurunya yang nggak melek teknologi, skillnya tadi, skill individunya itu yang kurang untuk mau membuka diri terhadap teknologi. Akibatnya digital pendidikan tersebut jadi nggak tercapai, digitalisasi pendidikan tersebut nggak tercapai gara-gara Kurangnya kemauannya. Jadi bukan ke skillnya dulu, kemauannya dulu. Pertama kalau udah ada kemauan, nanti skillnya bisa ditunjang selanjutnya, bisa dibantu oleh, bahkan dari pemerintah pun juga ada event-event yang emang diselenggarakan ke sekolah-sekolah, ke SD gitu, kayak menggunakan Google Apps for Education di guru-guru, menggunakan Google Classroom, gimana itu ada kegiatan seminar-seminarnya untuk menunjangnya itu. Kalau balik lagi tadi ke keinginannya dulu, keinginan itu penting, kemampuan gitu ya. Dari niat dulu berarti ya. Niat. Nawa itu dulu baru bisa terlaksana. Segala sesuatu selalu dari niat. Betul. Bagaimana sih penerapan digital pendidikan gitu di kampus atau di sekolah gitu? Apalagi kan sekarang kita di jurusan Pendidikan Sistem Teknologi Informasi. Iya. Nah, kira-kira yang idealnya tuh seperti apa sih? Gimana? Penerapan digital pendidikan, iya, digitalisasi pendidikan di kampus atau di sekolah. Yang idealnya ya, kalau saya lihat sejauh ini, yang saya rasakan sudah cukup berjalan dengan baik, dan itu udah dirasa seminimal mungkin selama di kampus ya, selama online ini, selama daring, ngerasa itu udah cukup bagi saya buat merasakan digital pendidikan secara minimal mungkin. Tapi beberapa orang kan memiliki keterbatasan masing-masing. Betul. Dalam hal gini, misal kalau yang tadinya pembelajaran di kelas, kita sekarang belajarnya melalui Zoom meeting, Google Meet. Kalau saya mungkin bisa, tapi beberapa orang kan ada keterbatasan internet, kendala di jaringan. Itu yang perlu diperhatikan lebih juga, bahwa pemerataan internet kan juga masih belum secara keseluruhan. Jadi kalau digital pendidikan juga nggak melulu tentang yang tadinya nggak pakai teknologi harus dipindahkan ke teknologi. Tetap ada hal yang nggak bisa digantikan oleh teknologi, seperti peran pendidiknya, dosen atau gurunya itu menurut saya sampai kapanpun tidak bisa digantikan, tidak bisa didigitalisasi si peran pendidik itu. Karena kalau didigitalisasi mungkin pendidiknya bisa ya jadi materi-materi berupa video atau ya yang tersedia di internet. Tapi hal tersebut nggak membantu secara aspek ininya ke pendidikannya, terus ke karakternya. Itu kan yang perlu membentuknya ya, dari si pendidiknya. Karena kalau cuma materi atau video yang tersedia di internet itu nggak akan membentuk gitu. Terus kalau idealnya seperti apa? Tadi tuh nggak melulu harus segala sesuatunya jadi teknologi, maksudnya. Ya, kegiatan di kelas nggak mesti harus Zoom, tapi bisa juga dari kita secara langsung tatap muka gitu kan ya. Tatap muka mungkin lebih ke ini
ya nggak harus zoom terus, Iya. bisa banyak cara yang bisa kita terapkan dari video pembelajaran, Kayak media-medianya lagi ya. media pembelajarannya. Media pembelajarannya lagi. Berarti harus menunjang dari fasilitas juga ya. Fasilitas, Nah. alat. Kenapa tuh? Nah, Kalau misalkan kita ngomong fasilitas nih, iya. faktor-faktor apa sih yang pendukung seperti fasilitas untuk proses digitalisasi di kampus gitu, di pendidikan ini? Faktor-faktornya buat fasilitasnya apa ya yang mendukung gitu? Kayak Oke, kalau faktor fasilitas tadi kan udah disinggung ya, Iya, soal internet. Itu yang penting, karena mau sampai kapanpun kalau nggak ada internetnya ya kita nggak akan bisa melakukan digitalisasi pendidikan itu, karena teknologi kan pasti kayak erat banget kaitannya dengan internet. Terus juga alatnya tadi, karena ini balik lagi ke saya KKN di sekolah ke SD, ketika ada keinginan untuk digitalisasi pendidikan tapi alat-alat di sekolah tersebut kurang, alhasil juga nggak bisa mencapai ke arah sana, ke arah digital pendidikan. Komputernya masih kurang, laptopnya juga nggak tersedia, tapi kalau internet sudah ada. ngomong-ngomong Gitu, Bang. tentang laptop nih, Bang. Kenapa tuh? Tentang laptop nih ya. Tentang laptop. Sekarang kan katanya bakal ada buat ini ya, laptop yang buat siswa itu yang dari pemerintahan. Kira-kira itu bagus nggak ya buat Yang mana? menunjang? Laptop dari pemerintahan? Iya, Yang mana dari tuh? pemerintahan itu, yang laptop Merdeka gitu kalau nggak salah. Oh iya pernah dengar. Iya. Laptop Merdeka. Isu itu. Laptop merah putih. Iya, laptop merah putih. Laptop merah putih. Nah, itu kira-kira speknya atau kayak gitu tuh udah membantu fasilitasnya sih dari pendidikannya gitu, digitalisasi pendidikannya. Di jenjang pendidikannya gitu. Soal laptop merah putih yang Iya. dari pemerintah kan ya. Iya. Saya juga pernah baca. Jadi emang Pak Nadiem itu mengalokasikan dana untuk digitalisasi pendidikan itu banyak, ada beberapa bagian. Salah satunya tadi untuk penyediaan alat dan prasarana. Terus ada juga kalau nggak salah untuk media digital, penguatan media digital juga ada penyediaan. Terus penyediaan bahan. Nah, salah satunya tadi yang soal alat prasarana dengan laptop kan ya. Apakah sudah sesuai? Iya. Apalagi kan sekarang di mahasiswa PSTI gitu kan, mahasiswa teknologi deh. Apakah sudah menunjang gitu dari speknya? Tapi kalau yang saya baca, laptop tersebut lebih ke sekolah ya, bukan ke kampus, bukan ke mahasiswa, tapi ke anak-anak sekolah. Dan kalau dilihat mulai dari UNBK dulu. UNBK pertama kali itu tahun 2016 apa 15 gitu. Iya. Apa 17. 2016. Itu serentak SMA sama SMK itu udah pada punya fasilitas laptop, bukan laptop, komputer di sekolah-sekolahnya untuk penyelenggaraan UNBK. Dan saya rasa kalau SMA itu udah ditunjang. Terus lanjut ke SMP juga di 2018 atau 2019 kemarin juga udah mulai pada punya laptop komputernya di sekolah untuk UNBK. Nah, yang masih belum tuh SD. Tapi kalau bicara soal laptop tadi, lebih cocok kemana dan fasilitasnya dan spesifikasinya gimana? Iya. Saya rasa kalau nggak salah berapa sih itu laptopnya, berapa harganya? Kalau harga tuh 10 juta. Iya. Harganya 10 juta ya. 10 jutaan lah. Sekitaran segitu. Yang saya baca juga sekitaran segitu. Itu untuk pendidikan sangat lebih sih sebenarnya. Kalau untuk laptop ya 10 itu udah
terlalu kemahalan. terlalu mahal. Tapi kalau dibaca-baca lagi beritanya itu ternyata 10 juta bukan untuk laptop doang. Tapi ketika kita menyediakan laptop, kan laptop itu juga butuh penunjang lainnya. Iya. Kayak internet. Terus ngebangun ini ruangan lab komputer, misal ruangan lab komputer yang dilengkapi dengan jaringan-jaringannya gitu ya. Mungkin bisa pakai wifi atau mungkin masih pakai kabel Jaringan LAN gitu ya. Itu kan juga butuh dana juga. Mungkin dari 10 itu nggak digunakan untuk beli laptop sepenuhnya. Dan speknya emang yang saya baca di internet Sesuai nggak dengan harganya gitu? sesuai dengan harganya. Iya. Itu kurang tahu ya sesuai atau enggaknya, karena kan laptopnya juga belum diproduksi, belum dikasih lihat. Iya. Tapi hanya spesifikasi minimumnya aja yang ditampilkan. Dan setuju sih soal spesifikasi minimumnya, karena kalau terlalu canggih juga akan jadi bumerang nanti. Jadi bumerang. Ketika dikasih laptop yang bagus, nanti bukan malah dipakai buat pendidikan, tapi malah buat pakai main game, dipakai buat kegiatan lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pembelajaran pendidikan gitu. Ada hal-hal negatif yang bisa terlaksanakan kalau misalkan kita nggak sesuai juga gitu ya, kayak tadi Kang Robi bilang, kayak contohnya kayak main game gitu kan ya. Iya. Nah itu kan hal-hal yang lebih negatifnya nih. Iya. Gitu kan. Positifnya kan kita harus menggunakan laptop itu dengan baik gitu kan. Berarti harus ada pemberitahuan juga, bukan pemberitahuan ya namanya. Apa itu? Ini loh, kasih tahu gitu buat si anaknya tuh pergunakan laptop ini dengan baik. Pengarahannya Ya. Gitu, pengarahannya. Nah, kalau misalkan tentang faktor-faktor yang mendukung dari terlaksananya digitalisasi pendidikan dengan baik itu kayak gimana ya? Faktornya yang mendukung. Menurut Abang gimana gitu? Sama nggak ya hubungannya sama tadi? Ya tadi mungkin dari alat-alat. Ya, bisa dari sih, internet. bisa. Mungkin faktor lainnya. Faktor lainnya maksudnya tuh lain. Kayak apa ya? Medianya atau mungkin dari pihak sekolah atau pihak kampusnya. Oke, kita asumsikan tadi yang soal alat, terus internet sudah terpenuhi, terus ada faktor lain, faktor yang lainnya bisa gitu. mendukung. Yang selanjutnya yang bisa mendukung itu ya medianya, media digitalisasi pendidikan. Mungkin kalau masuk ke software sekarang, kalau Google Classroom itu kan untuk manajemen kelas ya, pemberian tugas itu bisa. Terus apalagi, misal untuk quiz bisa pakai platform seperti Google Form, atau yang lebih interaktifnya kayak Quizizz, Kahoot gitu. Iya. Terus apalagi misal penilaian, terus pengelolaan yang lainnya Kayak absen. Penilaian itu udah ada e-raport, kalau nggak salah di sekolah itu udah pada punya e-raport di sekolah. Terus absensi juga misal bisa pakai Google Form, Google Form bisa, tapi kalau yang mau lebih ini lagi, ini ke pemerintah sih sebenarnya, ke pegawaian. Kalau mereka tuh absen pakai GPS terus juga foto gitu. Iya betul. Mungkin kalau siswa juga perlu kayak gitu, tapi nggak tahu deh gimana absensi. Lanjutnya itu untuk yang mendukungnya, software juga perlu mendukung. Terus yang terakhir yang perlu mendukung adalah tadi keinginan untuk balik lagi skill individunya yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau melihat anak-anak zaman sekarang ya udah pasti melek. Bahkan anak-anak lebih pintar daripada gurunya gitu. Iya. Kalau anak sekolah ya, guru-guru yang emang udah cukup mungkin ya, ayah atau ibu kita istilahnya gitu. Karena digitalisasi di Indonesia ini sudah semakin pesat ya. Kita lihat juga
sudah makin banyak yang Allahu berkembang. Akbar. Kedengeran nggak sih adanya? Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Tadi nyampe mana? Maaf ya Mas Vicky. Tinggal terakhir. Kayaknya nggak apa-apa. Ayo. Tinggal terakhiran sih. Oke bang. Kita tadi sudah ngebahas banyak dari Banyak hal. faktor segala macam, terus tentang teknologinya. Nah, di zaman sekarang nih bang, apalagi di pandemi sekarang gitu ya, tips nih dari abang buat kita survive nih dari situasi seperti ini, yang kita kan kuliah online segala macamnya nih. Nah, survive-nya gimana gitu, survive buat dari kitanya gitu, menurut abang gimana nih agar kita juga bisa terus-terusan berkembang gitu. Survive ya. Iya, Bertahan dalam situasi saat ini iya, yang serba online. serba online. Gitu. Sekolah juga dari online. Apalagi sekarang di kuliahan gitu bang, tips and triknya gitu dari abang, apalagi sekarang kan mahasiswa semester 7. Nah, gimana nih tipsnya nih? Saya lihat-lihat juga kan abang sekarang sudah makin ini ya, Makin apa tuh? Codingan-codingannya kayak gitu kan, survive terus nih. Nah, tipsnya dong bagilah bang buat teman-teman yang di rumah, buat saya juga gitu. Saya coba apa ya, merasakan menjadi beberapa karakter yang ada. Karakter orang mahasiswa yang ada. Dan kalau dilihat-lihat emang macem-macem. Ada yang orang yang baru bisa belajar ketika bareng-bareng dengan temannya di kelas. Ada juga yang emang bisa, ya dia mau sendiri pun nggak jadi masalah buat dia, buat tetap belajar. Nah, yang jadi masalah mungkin yang di bagian tadi, yang untuk orang-orang yang nggak bisa belajar sendiri, nggak bisa belajar di rumah online dari Zoom atau Google Meet gitu, yang mesti tatap muka di kelas. Itu kan yang ngebuat mereka pada nggak bisa Survive. yang rasa susah gitu ya. Buat yang kayak gitu mungkin saya juga nggak ngerasain ya, nggak jadi mereka maksudnya, karena saya bisa masuknya ke yang mau sendiri mau bareng, Bisa semuanya gitu ya. diusahakan. Mungkin itu yang perlu dibiasakan. Waktu di awal-awal pandemi emang saya juga ngerasakan belajar sendiri itu kayak Susahnya jenuh. seperti apa gitu Jenuh, ya. nggak ada. Apalagi kalau misalnya ada tugas kelompok, tapi ketika pengerjaan nggak semuanya ikutan hadir, nah itu tambah males akhirnya. Gimana biar tetap survive? Ya pertama kita harus ingat tujuan kita belajar kuliah itu untuk apa. Tujuannya ya, karena kalau nggak begitu ya akan kalah nanti. Harus ingat dulu tujuannya kuliah buat apa, terus dari situ diusahakan untuk ngerubah diri kita, agar Jadi lebih baik lagi. Terus ngerubah untuk ya bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada ini, karena di zaman saat ini perubahan itu Terlihat sangat jelas ya bang. sangat jelas, dan kalau kita nggak bisa mengikutinya, nggak mau berubah, nggak mau keluar dari zona nyaman kita, ya udah kan nggak bisa survive. Harus ada keinginan untuk berubah. Jadi mungkin yang nggak biasa atau yang masih sulit belajar di rumah atau belajar sendiri, nggak paham nih materinya kayak gimana, cara lainnya mungkin apa ya,
kalian ngebuat lingkungan pertemanan yang emang sama-sama bisa diajak untuk ngambis. Untuk ngambis. Semisal kalaupun ada selesai kuliah atau ya sering-sering ada diskusi, ya pakai Google Meet juga, nge-zoom bareng, diskusi di sana. Kalau ngerjain tugas bareng di sana. Kan itu tetap masih bisa menggantikan posisi ketika belajar di kelas. Oh iya. Diskusi masih bisa. Itu tadi. Semoga aja ya dengan kayak gitu bisa survive, karena dengan ada lingkungan yang kayak gitu itu sangat mendukung banget diri kita gitu buat berkembang. Gitu sih. Harus paling. berani keluar dari zona nyaman ya Bang ya, Dari zona nyaman, agar bisa melakukan perubahan. terakhiran nih. Oh, terakhir nih. Ya, terakhiran. Apa tuh? Pendapat Akang mengenai semuanya yang sudah kita bahas. Kira-kira ada motivasi nggak nih buat teman-teman yang di luaran sana tentang yang kita bahas sekarang gitu Bang? Motivasinya dari Abang. Aduh, kalau ngasih motivasi kayaknya bukan motivator. Kalau untuk memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir, mulai tadi bahas transformasi teknologi ke arah digital pendidikan sampai Laptop, faktor-faktor yang idealnya kayak gimana. Sejauh ini saya lihat pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi kita Pak Nadiem Makarim, saya sangat mendukung sekali dengan adanya beliau gitu. Inovasi gerakannya di arah pendidikan ini sangat luar biasa gitu bisa dibilang, dan cinta banget saya sama dia. Karena dari program dia yang di tahun 2021 ini emang mengalokasikan besar-besaran dana untuk arah digitalisasi pendidikan. Semoga ini semua tercapai dan bisa memajukan pendidikan kita. Mulai tadi dari alat dan prasarana, terus untuk media digitalisasi pendidikan, media digitalnya, penguatannya, terus program-program kerja yang dilakukan sekarang itu sudah sangat mendukung. Semoga tercapai dengan baik. Terus kalau motivasi ya buat teman-teman, Motivasi buat teman-teman yang di luaran sana. di luar sana tuh, Ya, penonton setia Poek ini. Poek. Motivasi dalam hal tadi Tentang kuliah. tentang kuliah aja nih. Terus tentang apa lagi? Tentang digitalisasi pendidikan, apalagi kan sekarang sudah semakin pesat nih. Oke. Mungkin kita sering dengar ini. Banyak jalan menuju Roma ya. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Di saat situasi kayak gini, banyak cara yang bisa kita lakukan buat menuju ke Roma. Enggak, buat menuju ke tujuan kita. Tujuan kita. Kalau yang niat biasanya cari jalan, tapi kalau yang nggak niat biasanya cari alasan. Jadi buat teman-teman Harus bukan bekerja ya, harus survive lebih dalam lagi gitu, harus lebih bisa berkembang lagi gitu dengan situasi seperti ini ya Bang ya. betul, jangan malas-malasan lah intinya. Boleh. Jangan terlalu mager. Jangan terlalu mager, jangan. Motivasinya apa ya? Kan tadi udah dibahas Bang, Tadi motivasinya udah. motivasinya. Emang itu memotivasi nggak? Memotivasi. Seriusan motivasi? Serius. Itu motivasi? Serius. Oh ya udah, berarti udah kan ya. Terus apa lagi? Kalau yang niat mah pasti cari jalan, kalau yang nggak niat cari alasan. Jadi Harus kita berkembang, harus cepat-cepat. harus berkembang. Buat mereka yang selalu ngeluh ketika kuliah, ya itu orang-orang yang emang gak niat. Ya cari alasan aja, selalu cari kesalahan. Padahal kesalahannya ada di diri mereka. Diri mereka Kesalahannya sendiri. ada di diri mereka sendiri gitu. Terima kasih Bang. Kasian banget editornya gimana nanti ngedit. Ya terima kasih.
Ya terima kasih Bang sudah mampir di podcast kami. Iya, terima Poet kasih juga kami, udah mengundang saya. Iya sama-sama untuk kelahiran. Mungkin buat teman-teman di sana ingat tetap mematuhi protokol kesehatan prokesnya. Lalu semangat juga kuliahnya. Semangat kuliahnya. Semangat buat segala macamnya. Sampai jumpa di lain hari. Dadah. Kasian banget ya Allah.